Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 210306012 dari kelas C, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak pada hewan ruminansia. Dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Hewan ruminansia yaitu sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama, menelan bahan mentah. Yang kedua, mengeluarkan makanan setengah dicerna dari mulutnya dan mengunyahnya lagi kembali. Yang contoh hewan ruminansia yaitu kambing, domba, rusa, kijang, dan kerbau. Tentang sistematika pada zebra SP atau kambing. Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Ariodactyla, famili Buffidae, genus Dapra, spesies Dapra SP. Bahas tentang organ-organ traktus digestivus pada hewan ruminansia, yaitu sapromoris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya, seperti gigi atau dentis, terdiri dari gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan atau mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk premolar berjumlah 3 buah, untuk molar atau geraham belakang berjumlah 3. Total gigi atas berjumlah 10 buah dan gigi bawah berjumlah 10. Selanjutnya diastema, bagian tapak gigi atau tempat menjulurnya lidah. Lingua atau lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dipunya menuju ventriculus. Selanjutnya saliva atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya lanjut ke paring, pangkal dari kerongkongan. Selanjutnya esofagus, lanjut dari paring masuk rongga mulut dengan ventriculus atau lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, tapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya ventriculus atau lambung. Setelah masuk ke esofagus, selanjutnya masuk ke ventriculus. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Adapun lambung terbagi menjadi 4. Yang pertama rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat abomasum. Selanjutnya masuk ke rektum. Rektum untuk penyimpanan kotoran sementara. Selanjutnya anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya fesis. Selanjutnya masuk ke proses perjalanan pakan. Pertama, rumput dikunyah di dalam mulut. Kemudian dilanjutkan menuju ke esofagus untuk disalurkan ke lambung. Dari esofagus, makanan menuju ke rumen. Proses terjadinya rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut dengan proses regurgitas. Untuk dimamah 2 kali, dikunyah kembali dengan proses remastikasi. Kemudian bolus kembali dengan proses redeglutasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi, ditelan oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan diremiskan menuju ke retikulum.
Makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, selanjutnya makanan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan dilanjutkan ke abomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue atau usus halus. Usus halus pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan juga akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus. Menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Rumen berfungsi untuk menyimpan makanan sementara makanan yang telah ditelan. Yang selanjutnya retikulum sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. Selanjutnya omasum yang berfungsi membantu makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Selanjutnya, fungsi abomasum sebagai tempat terjadi fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Dan terakhir, intestinum tenue yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis mikroba. Mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus dan ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Di samping itu terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu bakteri selulolitik, bakteri proteolitik, bakteri metanogenik, bakteri amilolitik, bakteri yang memfermentasikan gula, bakteri lipolitik, bakteri pemanfaat asam, dan bakteri hemoselolitik. Yang pertama, bakteri selulotik, bakteri yang menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa, dapat menghidrolisis hemiselosa. Keuntungannya, dari bakteri ini energi ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides, Succinogenes. Yang kedua, bakteri hemiselotik merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa. Yang ketiga, bakteri proteolitik merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia termasuk karnivora. Yang keempat, bakteri metanogenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri
bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Yang kelima, bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi tak menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contohnya bakteri lipolitik antara lain Anaerobio, Lipolisa, dan Selemonas, dan Lactilisa. Yang keenam, bakteri pemakai asam atau acid utilizer bakteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan jumlah makanan butiran maupun pati. Dengan tiba-tiba adalah Peptotetrococcus bacterium, Propionibacterium, Selemonis lactilisa. Yang ketujuh, bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bakterial. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang ke-8, bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisasi urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Staphylococcus sp. Yang ke-9, protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, meskipun Flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi beberapa ordo, yaitu ordo Prostomatida dan ordo Trichostomatida. Yang ke-10, fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungsi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan.